Kebun mini saya ini yang ada di belakang rumah, ini membuat slow living saya menjadi sempurna. Halo, Gani Deong di sini. Hari ini saya mau berbagi tentang keputusan saya membuat kebun mini, kemudian bagaimana menatanya, kesulitannya, kegagalannya, dan kebahagiaan yang didapat. Nanti di akhir video saya akan mencontohkan bagaimana bahagianya saya ketika memetik buah jambu ya. Buah jambunya itu besar-besar. Awalnya ketika saya ambil lahan ini ada di perumahan, bukan di lahan terbuka ya. Jadi memang sudah dalam kompleks. Tapi kompleks perumahan ini sepi. Adanya di pinggiran kota. Cukup bagus sehingga saya ambil karena saya suka sepi ya. Kemudian dari 250 meter, 10 kali 5 itu, saya membangun rumah, ukuran tapak rumahnya itu 80 meter persegi. Kemudian saya berpikir bagaimana membuat kebun. Karena tanahnya juga terbatas ya, walaupun 250 itu besar ya, cukup besar. Tapi bagaimana mendapatkan lahan di belakang rumah itu cukup besar. Sehingga saya mengorbankan teras depan. Saya nggak punya teras depan. Kemudian antara bangunan sama pagar depan itu berjarak hanya 2 meter. Jadi dekat sekali dan itu tidak normal. Nah sisanya saya biarkan dia di belakang. Jadi di belakang ini ada 8 meter kali 10. Totalnya 80 meter persegi. Dari situ saya mulai mencari model ya. Model kebun seperti apa. Karena ini bukan kebun beneran ya. Kebun hobi, kebun yang bisa menopang hari tua, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi kegiatan, maka saya mulai mencari seperti apa kebun yang saya mau bangun. Ternyata di Pinterest banyak sekali dan saya ambil ide dari Pinterest, bikin rice bed. Rice bed itu adalah bertanam tapi nggak nyangkul gitu ya, karena kita udah nggak kuat nyangkul ya. Jadi kita naikkan level tanahnya, kemudian kita isi dengan tanah bagus, media tanam, kemudian kita tanam di situ. Jadi nggak perlu nyangkul, kita isi saja. Tapi pada kenyataannya ada problem. Nah problemnya setelah kita pindah, kita nggak tahu ya. Begitu hujan lebat, ternyata tanahnya tidak meresap dengan cepat. Sehingga membuat tanaman saya itu mati, kerendam ya. Walaupun sudah rice bed, tapi karena turunnya lambat dan di bawah sekali itu kayak ada sedikit tanah liat gitu ya. Lambat sekali menjadi kering sehingga akar itu mati, akarnya itu membusuk. Jadi beberapa tanaman saya yang tanaman keras juga mati. Nah akhirnya karena udah jadi, sebagian tanaman yang tidak tahan dengan air, saya jadikan dia pot. Kayak tomat saya jadikan pot tapi tetap ditaruh di dalam rice bed. It's okay, no problem. Pelan-pelan saya pelajari kok gagal terus. Oh ternyata memang saya kurang berani pakai pupuk. Sedikit sekali saya kasih pupuknya seolah-olah itu sudah cukup ya karena kita nggak ngerti. Nah, semakin saya belajar setahun, 2 tahun barulah ketemu bahwa tanaman itu butuh pupuk, butuh makan untuk menghidupkan dirinya. Untuk membuat daunnya bagus, buahnya bagus, kita harus kasih pupuk. Tapi pupuk yang saya berikan itu kan pupuk organik cair. Kemudian saya beli kohe, kotoran hewan yang sudah terfermentasi. Itu saya beli banyak di awal-awal, kemudian saya taburkan di media tanam, kemudian dia menjadi subur ya, jadi gemuk. Nah, memaintainnya atau tiap minggunya itu disiram dengan POC. Jadi pelan-pelan akhirnya saya mengerti. Jadi belajar ya, kita butuh pengetahuan untuk bertanam-tanam ini. Jadi kalau teman-teman masih ada yang gagal gitu ya, nggak usah khawatir. Kita punya banyak waktu, orang slow living itu waktunya berlimpah. Coba tanam lagi. Nah begitu mulai berhasil, nah semangatnya akan bertambah. Jadi kebun ini saya sebut backyard atau halaman belakang rumah. Ini saya bagi 2 sebenarnya. Satu di tengah itu adalah sayuran. Sayuran itu ada 2 macam. Sayuran yang tumbuh normal sama yang merambat ya. Merambat itu kayak timun, kacang panjang, kemudian ada kecipir, gambas,
Kemudian ada lagi sayur raja. Sayur raja itu ya bayam Malabar ya. Semua itu saya taruh di tengah-tengah dari kebun saya ini. Nah, di bagian pinggir itu saya beri pohon-pohon yang agak besar seperti jambu, alpukat, kemudian jeruk gitu ya. Tapi sebagian saya karena banyak tanaman rambat, saya juga rambatkan dia di tembok. Nah, sebagian tembok lagi saya bikin talang air, kemudian saya tanam. Karena kita butuh sayur lebih banyak ketimbang buah. Dan buah saya ini nggak ada yang berbuah ya, kecuali pohon jambu biji itu. Dan nanti kita akan panen. Saya senang banget dengan jambu biji itu. Kenapa sayur harus di tengah? Karena sayur butuh matahari yang banyak. Kalau dia di tempat teduh, daunnya nggak hijau, kemudian tumbuhnya itu jangkung ya. Jadi orang bilang kutilang, kurus, tinggi, langsing gitu ya. Dan itu nggak subur, nggak benar. Jadi kita taruh dia di tengah, paparan mataharinya itu cukup maksimal, minimal dapat 6 jam. Walaupun di rumah saya di sebelah sini ada tembok tinggi, matahari baru masuk sekitar jam 9 pagi. Tapi oke, kemudian dari jam 9 sampai jam 3 sore itu masih terpapar di tengah ini. Untuk pohon besar, dia nggak ada masalah. Pohon besar itu kan cabangnya banyak, besar, tetap mendapatkan matahari yang lebih. Pada saat jam 9 itu, pohon-pohon besar dia sudah dapat, dari jam 8 pun dia sudah dapat. Kemudian ketika matahari mulai turun, pohon jambu saya yang sebelah kiri ini, itu tetap masih dapat sampai jam 5 ya. Jadi karena dia tinggi ya. Jadi kita perlu merancangnya seperti itu, tahu dulu kontur tanah kita apakah meresap dengan baik, kemudian apakah ada bangunan di sebelahnya, apakah kita ingin buah. Kalau buah kita tanam di samping-samping, yang tengah ini sayur. Kemudian kita tambahkan tanaman-tanaman yang tidak terlalu butuh matahari. Ya seperti daun katup, kemudian saya akan tanam pakis. Ya, saya baru beli pakisnya. Pakis itu kan dia butuh lembab dan dia nggak ada masalah dengan matahari yang kurang. Jadi terus kita tambah kecil-kecil gitu ya. Dan saya tidak menanamnya sekaligus. Lambat sekali karena saya lazy farmer, petani malas ya. Nambahnya itu pelan-pelan sambil belajar. Ketika saya rilis video yang lalu, yang 6 sayur pendamping slow living, saya dapat banyak masukan. Saya akhirnya menanam labu siam, katanya daunnya juga bagus. Labu siam itu juga ternyata pohonnya bisa tahan lama 3 tahun, kalau dirawat bisa 5 tahun ya. Jadi itu menarik untuk slow living, tanam sekali, petik berkali-kali. Kemudian saya juga tanam akhirnya pakis ya. Pakis itu kan mudah banget, dia di hutan dan itu murah. Pakis itu benihnya cuma 2.000 perak, 3.000 perak satu biji. Jadi saya beli sekitar 7 supaya mau 1 kilo aja ya. Jadi saya tanam di tempat yang agak basah. Jadi berkebun itu nggak langsung jadi ya, nggak langsung pleng hijau semua. Tidak, pelan-pelan. Dan ketika kita bisa menikmati prosesnya, semuanya menjadi menyenangkan. Tidak ada menunggu hasil yang harus besar gitu ya. Slow but sure. Nah, sekarang saya akan petik pohon jambu. Ini adalah cara-cara saya menikmati hari saya dengan kegiatan kebun. Nah, salah satu kegiatan saya adalah membungkus buah. Jadi membungkus buah itu menarik. Berapa hari sekali saya akan ngintip apakah ada buah baru yang belum terbungkus. Dan pohon jambu saya ini, setelah saya rutin kasih pupuk, wow, mungkin ada lebih dari 30 buah yang bergantian tumbuh ya. Jadi saya bisa panen itu mungkin seminggu sekali, udah mulai matang-matang gitu ya, dan itu asik. Nah, yang namanya buah sebenarnya harus dibungkus supaya nggak kena lalat buah. Bungkus yang paling bagus sebenarnya kertas. Jadi kertas semen, zaman dulu tuh semen tuh kertasnya berlapis-lapis dan itu bagus sekali untuk bungkus buah. Ada banyak macam. Saya pernah beli yang seperti ini, ya warna putih. Tapi udah nggak lagi ya. Ini bagus, ini bagus. Tapi dia seperti ini. Kita tarik satu gitu ya. Agak sulit ketika kita di atas, ya karena dia agak keras ini. Kemudian saya ganti dengan yang seperti ini, dia agak lembut. Kita tarik begini.
Udah, kita tinggalkan. Nggak usah diikat, karena dia tidak akan mekar kembali. Nah, contohnya seperti ini. Jadi nggak sampai 1 menit, saya udah bungkus 1. Tapi kendalanya, kalau dia terlalu tinggi, saya pakai tangga ya. Ini adalah tangga yang saya punya, ini overkill banget. Tangganya mahal. Karena saya pernah jatuh dari tangga, sehingga saya nggak mau lagi tangga membuat saya patah tulang, kemudian susah sembuh. Karena di usia 50 ke atas, kita jangan jatuh. Sebisa mungkin safety itu nomor 1. Jadi tangganya super berat. Jadi ini seperti ini. Nah, ini tangganya bisa berbentuk seperti ini ya, seperti biasa. Bisa juga dibikin rata. Jadi ini cocok banget buat saya untuk membungkus tanaman, petik daun kecipir. Juga nanti ada markisa ya. Jadi simple dan kuat sekali. Jadi seperti ini saya bisa bungkus jambu ini ya sampai di dalam sana, sehingga walaupun dia tinggi saya tetap bisa memaintain. Sebenarnya saya nggak mau dia terlalu tinggi, setiap waktu saya potong, tapi ya tetap aja dia semakin tinggi karena kita kadang-kadang lupa potong, dan kita sayang potong ketika dia sudah berbuah. Nah, ini adalah contoh kebahagiaan. Yang ini udah besar, nah, tinggal kita potong. Ada 2, hari ini saya mau panen. Buahnya besar. Saya buka dulu ya. Wow, ini dari suaranya saya udah ngerti nih. Ini udah cukup lembek, tidak terlalu lembek, masih krauk-krauk gitu ya. Dan ini pas banget, manisnya pasti akan pas. Dan yang satu lagi ini kita panen. Bagus, mulus. Suaranya juga, nah ini agak keras sedikit, tapi kita biarkan dia 1-2 hari, baru enak dimakan. Tidak ada sengatan dari lebah buah, jadi tidak akan busuk di dalamnya. Asik ya. Inilah yang membuat rasa jambunya lebih manis daripada yang kita beli di pasar, karena ada rasa bahagia di situ. Ini jambu kristal katanya. Enggak ya, ini bukan jambu kristal. Waktu kita beli dia bilang jambu kristal, tapi ya namanya tanaman, kita kan nggak tahu ya, nggak bisa lihat ciri-cirinya dari batang dan daun. Setelah tumbuh ternyata dia mirip jambu kristal. Jambu kristal itu kan bentuknya biasanya nggak sempurna seperti ini, dia kayak meleot-leot gitu ya, dan itu lebih enak menurut saya karena dia punya biji sedikit sekali. Ini juga lumayan, bagus banget. Saya coba. Nah ini, ya kalau Anda bisa lihat, tengahnya juga tidak banyak biji, sedikit sekali bijinya. Ini dia. Manisnya pas banget. Bijinya nggak banyak, hanya di pinggiran aja sedikit. Masih belum ketemu bijinya. Nah ini baru bijinya, saya nggak bisa makan bijinya. Manisnya enak banget. Dia juga crunchy gitu ya, kerak gitu ya. Wah, ditambah dengan bahagianya, ini sempurna. Jadi untuk teman-teman yang sudah ada penyalahan, kalau belum,
Ya tentu perlu berjuang untuk mendapatkan sedikit lahan. Lahan saya ini 80 meter persegi sudah bisa memberikan kebahagiaan yang luar biasa untuk kita yang berslow living. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu dengan video lainnya.